Manusia kalau nggak ada sendinya, mau ngapa-ngapain susah ya om. Linu mulu ya. 150. Oke nih cuy, standar orinya di 6.550 ya. Iya. Nah, Ini data bawaannya. Ini buka yang udah dimodif. Wah, ini udah om yang edit nih. Udah. Oke, cakep. Om bakal ngelok kayak di transmisinya? Ngelok. Moga-moga enggak. Moga-moga enggak. Biasanya CVT doang ngelok. Oh, oke. Kalau CVT ngelok. Rahasia cuy. Udah nggak rahasia. Udah nggak rahasia. Aduh. Ayo injak lagi aja. Gila men. Wih, dropnya lama lagi RPM-nya bos. Tuh. Punya trek lurus. Sepi nggak? Sepi ya. Suhunya mau nyobain sendiri hasil remapan dia. Dikit cuy. Terus biar. Halo, welcome coy. Selamat datang di channel Suka Nyetir. Gue masih jet lag banget nih, masih ngantuk sebenarnya gara-gara trekking kali ya gitu. Karena ngebalikin tidur gitu kan. Sekarang tidurnya udah gue balik lagi, walaupun belum maksimal gitu. Jadi jam segini, jam 9 nih sekarang. Jam 9 pagi gue masih ngantuk-ngantuk. Kita bakal ke bengkelnya Om Danu. Kita bakal remap ecu. Kita bakal tuntasin yang belum kemarin, karena kita ternyata harus ganti rack steering. Tapi kita lihat aja nanti rack steeringnya harus diganti kah, atau kita sesuai yang Om Danu bilang dia ada alternatif. Tinggal teflon aja, dalamnya diganti teflon gitu. Jadi rumahnya tetap gitu loh, tetap asli bawaan originalnya gitu. Kita lihat aja, semoga bisa gitu. Aduh, gue masih ngantuk banget. Thank you cuy, 4.000 subscriber loh. Jadi gue balikin tidur juga kayaknya seru aja gitu, berbuah hasil gitu kan. Thank you. Kita lanjutin ini. Kalian tonton, jangan di skip. Semoga banyak yang bermanfaat, seperti yang kemarin ya kan. Semoga bagus gitu hasilnya gitu. Semoga asik, semoga seru. Nanti mobil ini nanti kita akan bawa trekking juga. Gue pakai celana pendek nih. Kita akan trekking juga. Kita tes nanti hasil remap ecunya kayak gimana. Jadi gue pakaian sebenarnya agak santai hari ini. Sebenarnya gue pengen pakai tangan buntung gitu. Karena ini bakal seharian, karena ganti rack steering. Kita lihat aja. Oke, tungguin, jangan di skip. Oke cuy, sampai cuy Garuda Sakti Motor. Nah ini kita punya udah turun rack steeringnya. Mau diganti teflon. Ganti teflon ya, Mas? Iya, ini bahannya. Ini nih bahannya. Teflon nih Om ya? Teflon. Nanti di berganti yang mana sih? Gue nggak pernah ganti rack steering. Teflonnya apa? Plastik busingnya dari sini. Oh. Nah, yang bawaan pabrik kita ganti, kita lepas, kita pasang yang ini. Oke. Jadi kalau ngecek rack steering rusak, itu langsung ban kiri aja digoyang. Oh. Karena busingnya cuma ada di sini. Oke. Baiklah, boleh kita ganti. Nanti kita lihat proses pasangnya. Iya. Kita lihat proses bongkarnya. Jadi kita ngerti-ngerti lah sedikit-sedikit ya kan. Dapat ilmunya. Udah ditutup ya, boleh. Cuy, nih gua ketemu si Om Danu bilang, tadinya gua lagi diskusi gitu. Mau X-Trail tuh gue mau ngambil antara T31 apa T30. Om Danu saranin T30. Mesinnya lebih jambak gitu kan. Lagi ngobrol-ngobrol, Om Danu bilang, ternyata temennya ada yang punya Serena. Karena Om Danu tadinya tuh kalau Om Danu maunya ngambil Serena gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Ternyata ini ya Om ya, mobilnya ya Om. Ini Basisnya Serena C24 Autek. basisnya Serena C24 Autek 2000 cc ya? Aslinya 2000 cc semua Serena yang beredar di Indonesia ya? Iya, 2000 cc ya. Ini 2000 cc. Terus coba buka Om, kapan sini Om? Kaget ya? Ini nih orang gokil cuy. Oh. Dia swap cuy. Kelihatan nggak? Dia swap 2500 cc cuy. Gokil loh ini orang. Gila, di swap 2500 cc. Ini gokil loh tenaganya. Iya. Ya makin gimana ya? 2000 cc-nya juga udah. Sebenarnya 2000 cc-nya juga pas-pasan ya, bukan pas-pasan lah, udah lebih dari cukup lah. Udah lebih dari cukup ya? Untuk ukuran Serena. Oh, gue belum pernah nyobain soalnya. Oh, Serena udah lebih dari cukup ya sebenarnya 2000 cc. Diganti 2,5 cuy. Matic-nya Tetap mesin sama Matic naik bareng. kuat. Oh, dia beli sepaket nggak? Oh, beli sepaket sama Matic-nya. Oh, beli sepaket sama Matic-nya berarti nggak cuma mesinnya doang.
Cuy, gue record lagi nih, kita ngebahas di mobil nih. Jadi tadi gimana? Ini satu bonggol ini sebenarnya harganya tuh cuma Sekitar ya variasi ada 6, 7, 8 ada sekitar segitulah. 6, 7, 8. Dapat mesin utuh. Dapat mesin utuh ya. Dibanding lu bongkar ganti-gantiin seher, Iya, kemungkinan errornya, kemungkinan malfunctionnya lebih. Iya, pasti ya. Iya kan? Karena homemade kan. Homemade. Beda kalau emang yang masang dari pabrik, kita tinggal pasang install di sini ya lebih dapat potensi errornya lebih sedikit gitu. Iya kan? Potensi errornya lebih sedikit. Terus dia ganti apa aja, Om? Maksudnya selain kalau misalnya lu mau bikin begini tuh, selain mesin apalagi alternator apa segala macam? Enggak, semuanya yang nempel di mesin semuanya sama. Mesin pun secara fisik sama, jadi paling kalau memang nge-swap ke mesin Excel karena ECU kan nggak dirubah, masih ECU bawaan Serena. Tentu kebutuhan settingan bahan bakar lah, udara kan harus lebih gede. Iya. Supaya performanya makin. Tapi nggak perlu ganti ECU dong? Nggak perlu. Tinggal setting aja, remap aja. Kalau Nissan March, Om, enaknya diganti mesin apa? Yang Nissan gampang March ya, paling dekat yang bisa plug and play langsung. Iya, Livina sih. Livina yang 1800 masuk gak? Nggak bisa. 15 bisa. Ya kan Livina memang ada 15. Iya kan March-nya. March ya. Mas Om kan 12 nih. Ya kalau mau saya pakai 15. Oh, nggak asik. Berarti kita punya pilihannya sedikit buat main cuy. Menurut sama nanti kita remap ya, Om ya? Iya, siap. Udah bisa di-over ke berapa? Udah 7.800 Anda bikin. 7.800 ya. Mantap gak tuh? Bongkar nih sama mekaniknya. Tuh nanti di dalam sini, Om. Ya, dalam sini nanti dia ada teflon. Oh. Nah, ini kita ganti teflonnya. Oh. Pakai yang ada bubutan itu. Oh, oke. Lebih bagus lah bahannya. Lebih bagus ya. Tapi ini semua sebenarnya masih bagus. Paling nanti si Om ganti ini long terot nih. Long terotnya udah mulai kalau bahasa itunya lemat ya. Oh. Terot sama yang kiri kanan. Nah, Oh. kalau si terotnya masih oke, terot. Oke. Ini kalau di manusia ini mah sendi ya, Om ya? Iya betul. Sendinya cuy. Kebanyakan kopong. Sendinya lah. Udah umur tuh. Umur ya. Sendinya. manusia kalau nggak ada sendinya, terus mau ngapa-ngapain susah ya, Om. Linu mulu ya. Oke, tungguin ya kita ganti nih. Total estimasi berapa, Om, berarti kalau sama terot ini? Kalau total estimasi ini terotnya aja per piece-nya kena 300-340. Satu piece ya? Iya, satu piece yang bagus yang Jepang punya. Oh. Ya, kurang lebih 700 lah estimasi ya. Oke. 700 ya estimasi buat terotnya ya. Nah, Kalau sama tadi itunya, teflonnya? teflonnya tadi Om Dano ngasih berapa tadi? Belum. Om Dano, teflon berapa? Servis Om Dano. Servis teflon itu. Servis teflon berapa, Om Danu? Berapa ya? Lo kasih berapa? Ini katanya terotnya Terotnya udah lemah. Udah lemah syawat ya. Pakai oblak ini. Oblak Oh, ya? Oh, coba. Oh. Oblak cuy. Oh. Oke. Berapa ya? Gabungin jadi berapa? Halo, long terotnya ada. Ntar ya cuy, dihitung dulu, terus dilihat dulu terotnya ada atau enggak. Kalau enggak ya kita nunggu. Kayak jam segini sih masih keburu kalau mau belanja cepat. Nah oke coy, di sini nih gue dubbing ya. Soalnya ada anak bengkelnya pasang musik gitu. Jadinya kena copyright. Nah, ini long tirot yang kita punya tuh. Tadi lu lihat ya, udah otak-otak ya. Sedangkan seharusnya tuh sepaten ini gitu loh. Makanya ban kita suka ke kanan ke kiri gitu. Ini tuh udah termaksud parah nih long tirot gue nih. Jadi kita beli yang merek Hacker. Kalau tadi kata si Mas Ridwan kan ada yang merek Jepang punya 350 ribuan. Nah ini lebih murah, ini merek Hacker. Kalau nggak salah ini buatan lokal dari Tangerang gitu. Build-nya juga tebel, bagus menurut gue bahannya kalau dibandingin. Cuma di bagian ujungnya nih, ntar gue kasih zoom. Di bagian ujungnya tuh dia lebih slimy, lebih ramping gitu. Lebih tipis ujungnya. Ini justru yang bawaan pabrik ya, yang lebih tipis, lebih slimy, lebih ramping gitu. Ini bawaan pabrik. Jadi mungkin ketahanannya kurang ya kalau buat di Jakarta ya, jalan-jalan Indonesia yang gampang hancur gitu jalanannya. Nah, sedangkan buatan si Hacker ini kayaknya dia udah disesuaikan sama kondisi jalanan Jakarta, itu lebih tebel. Nah, ini gua ditandain buat nanti pasang gearnya. Nah, ini asnya yang lecet.
Yang kalau dibilang lecet harus ganti Nah. semua. Ini dia Ini dia. Biar keroknya. yang bikin oblak. Yang bikin oblak. Tuh, udah kecabut bos. Ini nanti diganti sama yang putih ya. Yang teflon. Warnanya putih. Oh, itu abu-abu. Ini kan abu-abu nih. Ini apa sih bahannya? Dia? Bukan teflon. Plastik aja. Teflon gitu. Teflon juga sama. Jadi kita ganti ininya aja nih ya. Yang keroknya. Lagi dites sama Om Danu nih. Lagi dites sama Om Danu. Udah nggak ada free play-nya. Bagus. bagus ya, udah nggak ada. Kalau tadi oblak cuy ini. Nah, tak-tok tadi. Ini enggak. Berarti suara tak-tok setirnya itu dari Ya itu. ini. Ya? Dari ini ya? Iya, jadi pas dia Kemarin. kena benturan, getarannya ke sini ngerambat, cetek. Oh, kurang ajar dia. Nih cuy, sama Om Danu udah mulai mau di remap. Tapi akinya dicas dulu. Jadi lebih stabil Om. Ya, karena syaratnya untuk tarik data dan injek itu sistem listrikan harus bagus. Oh. Minimal stabil 13 volt. Oh. Ini kan dari pagi nih, nggak diapa-apain. Oh. Takutnya drop. Oh, oke. Itu cuy, gitu cuy. Standar limiternya di 6650. Oke nih cuy, standar orinya di 6550 ya. Iya. Nah, Ini data bawaannya. ini buka yang udah dimodif. Wah, ini udah Om yang edit nih. Udah. Oke, cakep. Om bakal ngelok nggak di transmisinya? Ngelok. Moga-moga enggak. Moga-moga Moga-moga enggak. Biasanya CVT doang ngelok. Oh, oke. Kalau CVT ngelok. Rahasia cuy. Udah nggak rahasia. Udah nggak rahasia. Aduh. Mari kita lihat. Udah nggak rahasia udah. Tuh. Woi cuy, 7.800 cuy. Top speednya ada nggak? Top speed yang ngikutin RPM nanti Om. Oh, Iya. Oke, berarti perhitungan. Oh, top speed cut-nya bentar. Iya. Oke coy, mari kita lihat coy. 220. Oke, dibikin 220. Orinya bentar. Orinya ada? Ya, orinya ada. 214. Ori. Kurang nggak? Orinya 214. Iya, kurang nggak? Orinya aja udah 200 lebih. Oh, tapi kan orinya itu apa namanya? Itu cuma bisa 160 asli. Ya karena pertama RPM-nya dilimitin sama. Oh. Kemungkinan juga karena spek mesin masih standar masih agak susah. Oh. Seandainya tembus 200 pun nanti akan di-cap di 214. Oh, gitu cuy. Jadi tapi mau dibikin 220 ya, tambah 6 km. Kalau mesinnya sanggup atau misalnya di turunan ya, bisa lah 220. Tadinya cuma 214. Oh. 200 pun udah prestasi lah. Berarti yang rese itu adalah limiter RPM ya? Limiter RPM cuy yang rese. Biasa di Brio juga begitu, mobil bagus itu cuma bisa 150. Apa-apaan? Nggak main gitu. Jadi begitu. Oke, siap. Bakal diaplikasiin tapi lagi nunggu supaya akinya stabil dulu. Rack steering juga mau naik tuh, kalau lu kelihatan. Udah bentar lagi mau naik. Setelah selesai ini kita tes sedikit. Kira-kira jalanannya kalau cukup ya bisa lah kita tes ya. Kalau nggak kita tes gigi satu aja. Terus habis itu gue juga mau spuring kayaknya karena bannya oblak. Oke, sekalian gue mau beli kopi dulu, cuy. Udah naik cuy, rack steeringnya selesai. Ini tinggal tempelin arem, sambungan-sambungannya. Dia pecu. Lagi nyari protokolnya dulu. Mana? Nih, Oke. nih kalau masih failure berarti gua belum cocokin, belum dapat ini. Oh, ini berarti lu lagi cocokin dulu nih. Iya, cocokin dulu. Identification lagi. 705822. Di sini sih 705519. Apanya nih? Ini apa ECU-nya? Oh, Software 705519 ya, berarti gua harus pakai 705519. oke. Nah, kita Komplit. identifikasi lagi. Cakep. Cakep. Kita read DTC, ada DTC enggak? Tidak ada ya, number of DTC. Oh enggak, stored ini nol. nggak ada yang malfunction ya? Nggak ada. Oke, cakep. Tapi tetap kita clear. Mobil gue sehat cuy.
Itu yang paling penting. Iya. Tetap kita clear apapun kondisinya, walaupun ini nol, kita harus clear kayak gini. Oke. Nah, baru kita masukin file yang udah kita rubah. Oke, ini tutorial meremap Rahasia lagi dah. lu mau remap pun, lu udah tahu caranya pun, duitnya cuy. Ya Om ya? Iya. Buat beli software mamam ya Om. Lumayan lah. Mamam cuy. Nah, itu ya udah saya tulis di sini. Woi, Om Jacob suka nyetir. Wih, paten. Tuh mappingnya map 1 open limit. Open limit. Oke, cakep. Tinggal kita right. Cek semua skornya. Nah, 12,5. Oke. Oke. Dah, ini lama nih, agak lama. Agak lama ya? Iya. Oke. Cuy, ini agak lama. Si Om Danu juga masih mau nyobain mobil customer. Jadi ya udah kita tunggu sambil rack steering juga naik. Ini tinggal tes ya? Ini mau dites ya kan. Jadi ya udah. Langsung next ke scene selanjutnya ya kan. Nih cuy, kita mau tes mobilnya customer Om Danu. Mari kita masuk. Livina XV Matic. Set. Om, numpang-numpang ya Om. Iya. Pakai sendalnya. Dengan Om Dedep ya Om ya? Iya. Oke, halo Om. Halo. Jadi ini mobilnya apa keluhannya sebelumnya Om? Sebelumnya ini emang tarikan bawahnya nggak ada gitu, emang lemot gitulah. Oh, lemot-lemot. Iya, lemot. Terus tadi digurah segala macam ya? Digurah, iya, dibersihin segala macem. Oke, mari kita coba. Ya, kita juga. Kan kalau ketemu tanjakan suka kayak underpower gitu lah. Maksudnya pengen di remap tuh, pengen biar itu berkurang lah dikit gitu. Kita cobain dulu sebelum di remap ya. Oke cuy, mau di remap juga. Wih, ini paten tuh langsung tuh. Iya, beda ya. Harusnya Om yang nyobain. Udah kerasa sih. Ini paten yang jambak. Iya sih dah. Kemarin kan nahan kan Iya. ya. Sama kayak yang video pertama tuh Om. Oh, video pertama sama kasusnya. Mirip sama ini. Sip. Nggak ada ngelitik nih ya? Ada sih. Mudah-mudahan nggak ada. Oke. Halo Mas. kita jadi ngevlog di mobil orang cuy. Gak apa-apa, bonusin cuy. Jadi kalau lu ada gejala-gejala mobilnya lemot-lemot gitu ya. Nah, Nissan juga gitu. Sebenarnya nggak Nissan juga ya Om ya. Semua mobil lu bisa ya. Bisa. Ini CVTC ya Om ya? CVTC ini. Wah, berasa cuy. Kalau mobil gua kopong cuy bawahnya. Tuh lihat kartu yang digantung aja cuy. Ntar kalau si Om Danu nginjek gas tuh pasti main. Tuh, narikan kartunya, lumayan tuh. Kemarin mah nggak ada kayak gitu. Nggak ada kemarin beneran. Kayak slip gitu ya, kayak matic slip gitu ya jadinya. Tahan Justru aja ya. nggak naik Nggak kan naik gitu. Dih, kok gitu? Ya gasnya diinjak udah dalam tapi baru-baru kick down gitu ya, Oh. ketahan aja. Kayak ketahan. Iya. Wah. Kayak kita start pakai gigi 4 gitu, nggak mau naik gitu. gitu. Oh. Ini ya kan. Oke. Oke, thank you Om Dedep. Yuk. Oke cuy. Masih bau bensin sedikit Ya, ya. masih ada. Karena habis digurah masih ada bau bensin sedikit. Tapi nanti hilang. Udah 8.000. Paten cuy. Paten men. 8.000 RPM bos. Jangan lawan ya, 8.000 RPM. Jangan lupa ngerem, ntar keenakan, lagi keenakan ngegas lupa ngerem. Memang saya paling jarang ngerem. Kan kemarin gua punya Anfasren 60.000 belum habis men. Gua jarang ngerem men. Makanya mobil Matic bisa kenceng sama gua. Suaranya enak banget coy. Ayo injak lagi aja. Gila men. Wih, dropnya lama lagi RPM-nya bos. Tuh. Nggak
nggak ada Nissan March bisa 1.2 bisa jerit kayak gua. Wah, cuman percuma, nggak bakalan bisa ngetes 8.000. Enggak di manual mode. Di manual mode bisa Om, bentar. Buat senang-senang. Iya, anak muda Om seneng-seneng dah. Ya, yang penting kita sesuai dengan kondisi jalan, supaya tidak merugikan pengendara lain. Ya kan, itu yang paling penting. Seneng boleh, cepat boleh, tapi harus tetap selamat. Coba nih kita rasain setirnya cuy. Coba ntar di jalanan rusakin masih geledek kan? Harusnya enggak sih. Harusnya sih enggak. Setir? Harusnya moga-moga. Setir agak miring ke tadi setting lagi Om. Spuringnya. Kalau ini bisa sih 1 gigi geser. Oh, sedikit sekali ya. Tapi kalau dilepas setirnya ngebuang nggak? Biasanya nggak buang karena kan ganti long thread kan. Oh. Kita harus spuring ulang sih Om. Oh, oke. Berarti abis ini tujuan kita masih buka ya Mas tempat spuringnya malam ya? Kalau yang bengkel-bengkel ban sih bukan. Oke, kita coba nanti cari kalau ada kita spuring. Kalau soalnya besok gue mau ke Bandung, kalau nggak ada ya udah. Ini sih hilang sih. Hilang ya? Kagak. Iya sih hilang sih, gue berasa tadi denger. Tembus 8.000 tadi. Tembus tadi. Itu 8.000-nya mentok Om. Sebenarnya nggak Sebenarnya ada defisiasi ya. Oh. Jadi realnya 7.800 tapi yang terbaca di sini bisa 8 lebih. Oh. Untuk safety Om. Oh, Sama oke. kan di RPM sama Iya, di speedometer juga gitu. sama ya. Baik apa kalau speed on GPS sama di speedo pasti defisiasinya 12-15%. Lebih tinggi yang di sini ya. Oh, oke cuy. Berarti selama ini tuh kita dibohongin. Kita tuh aman. Kita nyetir aman sebenarnya. 160 tuh aman. Sebenarnya 140 sebenarnya. Safety aja. Itu deviasinya berapa? Kalau Nissan agak gede sih. Agak deh. Agak gede. 15-an apa salah. Berarti kalau Mau memperkecil defisiasi, ring bannya digedein. Oh, nah itu. Tuh. Jadi yang pakai pelek-pelek gede. Nah. Muternya sama ya. Walaupun dia ngerasa kok gue lari cepet, wah itu sebenarnya kenceng. Oh, tuh cuy. Bisa. Dicobain lah. Ntar ya. Dari 1 berarti ya. Punya trek lurus. Sepi nggak? Sepi ya. Suhunya mau nyobain sendiri hasil remapan dia. Oke, pilihan 1. Tapi hafal sensitif remnya kan Om? Apal. Makanya tadi dikocok dulu. Nah, itu yang paling penting cuy. Oke cuy. Terus biar. Woi. Waduh suaranya. Teriakannya Gus. Kayak Vitek. Oke. Si gondrong mana? Bagus. Thank you Om Danu. Tinggal nyeting ini dulu ya. Nyeting kaki ya? Iya. Oke, kita setting lagi kaki. Oke. Wah, mantap. Mantap cuy. GSM. GSM mantap katanya. Oke, kita setting lagi nih kaki nih. Om Dedet, thank you ya. Oke. Oke, sampai jumpa. Kapan-kapan nanti bisa ketemu lagi di sini pasti. Oke, bye. Oke cuy. Paten ini. Mantap. Iya enggak. Oke cuy, puasa guys. Batalin dulu. Batalin dulu. Oke cuy, ini good job. Kerjanya bagus. Oke, thank you semua. Bye. Yuk. Oke men, udah sampai di daerah rumah gua. Capek banget gua hari ini. Kalian udah lihat tadi semua. Sekarang waktunya gua kasih estimasi harga. Jika kalian punya permasalahan seperti gua gitu ya, gua kasih estimasi harga. Oh ya, sama kemarin itu yang kaki-kaki ternyata gua ada salah tuh. Ternyata armnya itu 500 itu satu set besi sama itunya. Jadi kalau sepasang itu kira-kira 1 jutaan deh, kira-kira segitu deh. Gue salah pokoknya. Sorry. Terus abis itu, nah ini jadi kita ganti rekstir tadi. Rekstir itu kita kena 1.700.000.
kira-kira sekitaran segitu. Kita ganti pretelannya, karena kalau misalnya kita ganti OM ya itu kena 2.500.000 dan durability-nya juga ya oke sih, cuma balik lagi ya yang namanya rumahan yang nggak ori ya. Jadi gue lebih memilih pakai yang ini, yang pretelannya dipretelin satu-satu, dibetulin satu-satu, jauh lebih murah dan kita masih punya kedudukan rumah aslinya gitu kan. Sedangkan kalau mau ganti aslinya itu kena bisa 3 juta lebih gitu loh. Terus habis itu ganti long terot kan, long terot itu kena 500.000, kena ya satunya 250.000, jadi kenanya 500.000 sepasang long terot. Terus habis itu sama remap ecu kena 1.500.000. Kalau gua ada harga spesial, jadi kalau kalian tuh kena 1.500.000 dan itu remapnya garansi seumur hidup. Ntar gua kasih rinciannya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau kita ganti kaki-kakinya, kita pretelin satu-satu nih ya, kita pretelin satu-satu, kita ganti dari armnya, terus habis itu kita ganti rack steeringnya, sama kita ganti long terotnya, itu berarti full kaki-kaki itu ya, kaki-kaki depan ya, berarti 1.700.000 tambah 500.000 tambah 1 juta, berarti kenanya berapa tuh? Hitung sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita aslinya rack steeringnya doang aja itu udah 3 juta lebih gitu. Itu belum ganti armnya, terus habis itu long terotnya juga belum, itu baru rack steering. Apa udah masuk ya long terotnya? Gua nggak tahu deh, pokoknya segituan. Yang jelas lebih mahal kalau yang asli. Nah, ini yang alternatif buatan dari si Om Danu dan hasilnya so far so good. Ada improvement malah justru menurut gua ya. Tapi nanti gue bikinin hasil kita review hasil kerjanya si Om Danu dan kawan-kawan Garuda Sakti Motor, kayak gimana gitu. So far positif banget gitu hasilnya. Plus yang remap ecu tadi itu enak banget cuy. Tapi ada sedikit minusnya menurut gua. Tapi gue bisa tolerir itu. Jika kalian mau remap seperti gua, pastikan kalian nanti nyimak betul-betul gimana cara driving style gua, karena kalau gua pribadi suka. Kalau kalian mungkin ada yang kurang suka, nanti bisa balik lagi ke Om Danu kalau begitu dari map. Yang jelas limiternya udah open, udah bisa Nissan March ya, buat semua pengguna Nissan March 1200 mau manual mau matic, itu limiternya udah bisa open dan maticnya tidak ngeblok limiter yang udah di open gitu. Karena ada lu udah open limiter segala macam, ternyata maticnya yang ngeblok gitu. Fungsinya adalah untuk durability biasanya, sedangkan ini ternyata enggak. Dan blok mesinnya bagus, kuat gitu ya, karena blok mesinnya sebenarnya dipakai juga sama 1500, sama 1500 nya dipakai juga sama Livina gitu loh. Sedangkan ini kan cuma 1200 cc gitu. Terus habis itu maticnya juga kuat, ternyata bisa menahan takannya gitu loh, nggak terjadi masalah apa-apa. Tapi nanti kalian nonton deh, gue bakal bikinin vlognya. Itu gue baru review sementara, gue belum review jangka panjang, belum apa segala macem. Dan so far menurut gue bensinnya jauh lebih, bukan jauh, ada improvement, lebih irit loh gitu. Cuma kayaknya gue ngerasa powernya sedikit underpower, di RPM bawahnya lebih underpower daripada biasanya gitu. Jadi ya tinggal gue adjust sendiri aja sebagai driver. Oke? Jangan lupa follow Instagram juga, Instagram gue juga, suka nyetir gitu. Cari aja langsung di situ, biasanya gue update kegiatan gue sehari-hari apa, dan selama gue bikin konten tuh kayak gimana gitu loh. Gue pasti ada update di situ, jadi kalian tahu beberapa minggu ini atau beberapa minggu ke depan akan keluarnya tuh apaan gitu loh, konten-kontennya gitu. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, bantu share karena gue butuh banget di share, karena gue bikin konten menurut gue pribadi dan menurut kalian mungkin yang nonton sebenarnya cukup bagus, cukup berkualitas gitu. Tapi yang penting itu kan banyak orang yang nonton gitu loh. Jadi semakin banyak dapat subscriber banyak gitu loh, semakin banyak dapat viewer gitu loh. Itu membuat channel ini berkembang. Nanti channel ini berkembang, gue bisa bikin yang macam-macam lagi buat kalian gitu loh, dan bermanfaat gitu. Dan seperti biasa low cost good result itu yang paling penting ya kan. Oke, bye.